Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Miftahudin. Kali ini kita bertemu pada pertemuan keempat membahas tentang analisa keuangan. Nah, analisa keuangan adalah cara untuk membaca informasi keuangan yang diberikan dengan konsep akuntansi keuangan. Jadi harus paham tentang akuntansi keuangan untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, ukuran yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan adalah rasio. Rasio adalah salah satu manfaat yang bisa didapat dari analisa keuangan, yakni seperti misalkan investor untuk mengecek dana yang ditanam pada perusahaan tersebut. Nah, rasio keuangan dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio liabilitas. Yang keempat, rasio kemampuan. Yang kelima, rasio pertumbuhan atau growth ratio. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah rasio penilaian atau price earning ratio. Nah, di dalam likuiditas terdapat pengertian, yakni kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya segera yang harus dipenuhi dengan beberapa pengukuran. Nah, pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan, yang pertama adalah ada current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah aktiva lancar, rumusnya utang lancar dibagi dengan utang lancar. Rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, yang kedua adalah cash ratio, yakni kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek. Nah, rumusnya sendiri adalah kas ditambahkan efek dibagi dengan utang lancar. Nah, yang C ada quick atau acid test ratio, yakni kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumusnya yakni kas ditambahkan efek dibagi dengan piutang, kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan utang lancar. Nah, yang kedua ada solvabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan likuidasi atau dibubarkan. Nah, yang pertama ada debt to asset ratio atau sama dengan total utang dibagi dengan aset. Nah, ini rumusnya. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio atau jumlah utang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Nah, yang ketiga ada rentabilitas atau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa cara penilaian untuk rentabilitas ini. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomi atau earning power, perbandingan antara laba dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Nah, yang B rentabilitas modal, rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang analisa keuangan pada pertemuan keempat ini. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan 5. Terima kasih.